Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 66. Cintamu telah menguatkan aku untuk kembali. Namun sampai beberapa menit selepas Rere terbangun, Devon belum juga kembali ke kamarnya. Rere melihat selintas Bining tengah menyapu di depan kamarnya. Rere berusaha memanggilnya, namun nihil. Bibir Rere masih mengatup rapat, suaranya tercekat di tenggorokan dan lidahnya begitu keluh untuk berucap. Apa setelah ini aku akan mengalami stroke? Pertanyaan-pertanyaan random dan sedikit parno melintas di benaknya. Gerakan halus dari dalam perutnya terus menyadarkannya, memberi energi kekuatan yang membuat Rere mampu menggerak-gerakkan tangan, kaki, dan kepalanya. Rere berusaha mengelus perutnya dengan susah payah. Tendangan itu seakan menyambut baik tiap elusan tangan Rere. Ada haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, betapa bayi dalam kandungannya memberikan kekuatan tersendiri untuknya. Seakan dia tahu bahwa sang ibu sedang berjuang kembali ke dunia nyata. Pelan Rere mulai mampu menggerakkan lidahnya, lalu membuka bibirnya pelan. Allah, AKB, Akbar. Kata yang pertama kali Rere ucapkan, rasanya begitu berat dan sulit, mirip seperti orang gagu yang baru belajar berbicara. Allahu, AKB, Akbar, Rere mengulanginya sekali lagi, meski dadanya masih terasa nyeri tiap memaksakan diri untuk mengeluarkan suara. Alhamdulillah, Devon. Rere terus belajar berbicara, meski nadanya masih sangat pelan, dia terus berusaha menyebut nama Devon. Setidaknya itu nama pertama yang dia sebutkan setelah komanya. Rere kembali menggerakkan seluruh tubuhnya, perlahan namun pasti semua anggota tubuhnya mulai bisa digerakkan dengan baik. Rere menarik bibirnya untuk tersenyum. Meski awalnya kaku namun akhirnya bisa, diulanginya berkali-kali untuk senam bibir, sampai bibinya terasa kebas. Devon belum juga kembali ke kamar Rere. Entahlah, mungkin dia sedang menyendiri di kamarnya, seperti yang biasa ia lakukan. Saat Devon benar-benar putus asa dengan kondisi Rere, Devon akan menumpahkan semua tangis kesedihan di kamarnya, menangis seorang diri layaknya orang frustasi dalam hidup. Aku sudah kembali Devon, aku kembali untukmu, kekuatan cinta yang kau berikan dengan tulus, energi spiritual dari si Utun. Membuatku mampu menerobos celah gelap itu, membawaku kembali di sini. Terima kasih Devon, atas begitu tulusnya kamu mencintaiku. Cintamu telah menguatkan aku untuk ingin kembali, melihatmu, merengkuhmu, dan hidup bersamamu. Aku mencintaimu Devon. Rere kembali memejamkan matanya. Rasa lelah dan kantuknya membuatnya ingin segera tertidur. Tendangan halus itu kini sudah tenang. Sepertinya si kecil mengerti jika sang ibunya telah kembali dengan baik. Ibu telah merespon tiap tendangan-tendangan halusnya. Sudah kembali mengelus dan menenangkannya.
Meski belum mengajaknya berbicara, Rere kembali terlelap, namun kali ini lebih tenang dan damai. Nafasnya mulai stabil, dia bisa merasakan kepalanya bersandar pada bantal yang sepertinya sudah kebas. Dia juga bisa merasakan selimut yang sudah beberapa hari tak diganti dan melekat di tubuhnya. Rere juga bisa merasakan selang infus yang sedikit ngilu dan perih di ujung pergelangan tangannya. Aku telah kembali, cinta membuatkan aku untuk kembali, terima kasih, kalian telah membuatku yakin bahwa aku tak sendirian di dunia ini. Masih banyak orang yang peduli dan menyayangiku, Devon, Candi, Akbar, Reza dan semua orang yang sering ku dengar menyuruhku kembali. Menangisi kondisiku dan memberiku kekuatan untuk pulang, aku butuh kalian untuk melanjutkan hidupku, jangan biarkan aku sendiri, karena aku takut sendirian. Entah berapa lama Devon tertidur di kamarnya, langit sudah gelap, bahkan malam ini tak ada satupun bintang menari di atas sana. Devon terbangun dengan kepala sedikit pusing dan nyut-nyutan, mungkin dia menangis sampai dia terlelap tidur. Rere, Devon ingat istrinya dan segera berlari ke kamar Rere. Devon membuka pintu kamar, ternyata masih sama, Rere masih diam membisu dalam mimpi panjangnya. Kaki Devon kembali lemas, harapan demi harapannya seakan menipis. Lusa jika Rere belum juga sadar, maka operasi sesar akan dilakukan. Devon duduk di samping ranjang Rere, mengelus rambut Rere lembut. Sayang, apa sudah tak ada lagi kesempatan untuk aku mencintaimu? Apa kau membenciku karena aku selalu memarahimu? Tolong jangan hukum aku dengan seperti ini, aku takut, sudah ku bilang aku sedang ketakutan. Ucap Devon getir sambil memejamkan matanya, lalu mengecup punggung jari Rere dalam. Devon benar-benar putus asa, segala cara telah dicobanya, bahkan Dedi sampai mendatangkan dokter terbaik dari luar negeri untuk Rere. Tapi sama saja Rere belum mau membuka matanya kembali. Kenapa kamu pesimis? Sebuah suara mengagetkan Devon, dia membuka mata segera. Dilihatnya Rere masih diam dalam komanya. Devon menoleh ke sekeliling, tapi tak ada satupun orang yang ada di dekatnya. Lalu suara siapa itu? Kenapa suara tadi mirip suara Rere? Apa betul jika jiwa yang terpisah dari raga bisa berkomunikasi? Devon kebingungan sendiri, wajahnya terlihat gusar. Jika benar itu jiwa Rere, Devon ingin sekali melihatnya dan berbicara langsung. Apa itu tadi hanya halusinasiku saja? Aku terlalu stres mengharapkan kesadaranmu. Devon tersungkur di sisi tangan Rere menangis sesenggukan di sana. Devon merasa ada tangan yang membelai kepalanya dengan lembut. Usapan demi usapan itu terasa nyata, yah ini nyata bukan ilusi. Devon dengan cepat menangkap tangan itu, lalu segera mendongakkan kepalanya. Dek. Antara berpijak dalam halusinasi atau benar nyata, Devon ternganga dengan apa yang dilihatnya saat ini. Kenapa melihatku setegang itu?
Apakah aku telah berubah menyeramkan? Suara Rere terdengar bagaikan suatu keajaiban untuk Devon. Apalagi senyum manis yang mengambang di bibirnya membuat Devon belum bisa yakin ini sungguh nyata. Oh God, please jangan permainkan aku dengan ilusi seperti ini. Aku tak sanggup, Tuhan. Keluh Devon sambil menggibas-gibaskan kepalanya. Namun tangan Rere memegangi wajah Devon dan membelainya lembut. Sejak kapan kau jadi laki-laki yang pesimis, Devon? Bukankah kau seorang pengusaha yang sangat optimis dengan semua kendala yang kau hadapi? Di mana Devon yang ku kenal itu? Tolong Tuhan jangan permainkan aku seperti ini. Devon masih tak yakin dengan apa yang dilihatnya saat ini. Rere tersenyum, lalu menuntun tangan Devon untuk mengelus perut buncitnya. Devon langsung berhambur memeluk Rere erat. Dia menyadari jika apa yang dilihatnya bukanlah suatu ilusi, tapi benar istrinya telah kembali untuknya. Dekapan Devon begitu erat, membuat Rere terbatuk dan sesak nafas. Devon, aku mati beneran nanti kehabisan nafas, keluh Rere sambil memukul lirih tangan Devon. Devon segera melepas pelukannya. Kau benar-benar pulang, kau sudah sadar. Mata Devon begitu berbinar-binar bahagia. Rere mengangguk. Aku sudah bangun dari tadi, tapi nggak ada orang. Abis itu aku ngantuk jadi tidur lagi. Tuhan, ucapan syukur saja tak cukup untuk berterima kasih atas kebahagiaan ini. Kau telah kembalikan istriku dalam kondisi sedia kala. Aku janji Tuhan kesempatan yang engkau berikan tak akan kusia-siakan. Devon terus menciumi Rere penuh haru. Udah Kak Devon, aku geli. Kau tahu, aku hampir sekarat melihatmu seperti itu. Kenapa kau hukum aku dengan cara seperti itu? Aku hanya tak tahu jalan pulang. Aku selalu mendengar apa yang kau katakan. Memang kau di mana? Aku bersama ayah, ibu dan Om Hendro satu keluarganya. Aku merasa begitu nyaman di sana. Tapi tiap mendengar suaramu, hatiku terasa sakit. Aku menangis, berteriak, tapi aku tak tahu kemana aku harus kembali. Devon kembali memeluk Rere erat. Berjanjilah untuk tak meninggalkanku lagi selamanya. Aku akan mencintaimu melebihi siapapun di dunia ini. Berbahagialah, nyamanlah di sisiku. Aku juga mencintaimu, Devon. Sesaat mereka berada dalam suasana haru, saling melepas rindu. Aku akan segera menghubungi dokter untuk mengecek kondisimu. Lalu memberitahu Dedi, Mama, Candi dan Akbar kalau kamu sudah siuman. Mereka pasti bahagia mendengar kabar baik ini. Nanti saja, aku lapar. Mau makan apa? Biar Bimur buatkan. Aku pengen makan sup hangat. Aku sangat lapar. Ya sayang, tunggu sebentar. Tetaplah bangun dan membuka mata ya. Aku akan segera kembali. Ingat saat ku datang kau tetap seperti ini. Jangan diam dan terbaring lagi. Aku sudah tak sanggup menghadapinya, pesan Devon. Tenanglah, ini bukan sinetron yang tiba-tiba bangun tiba-tiba pingsan. Aku akan di sini menunggumu. Makanya cepetan, kalau kelamaan aku bisa pingsan karena kelaparan.
Oke White, Devon berlari menuju dapur. Tuhan, mungkin ini yang dinamakan abis badai, pasti ada pelangi. Setelah aku kehilangan semua keluargaku, aku ketakutan. Tapi aku dipertemukan dengan orang yang sangat mencintaiku. Bahkan dia sangat takut kehilanganku. Terima kasih Tuhan, atas kuasa-Mu yang luar biasa. Petik 2. Ayah, tenanglah di sana. Aku sudah bertemu dengan orang yang bisa menggantikan tugasmu. Melindungiku, menyayangiku dengan segala ketulusan hatinya. Pilihan ayah tidak salah. Dialah orang yang tepat menggantikan tugasmu untuk menjagaku. Hari ini adalah periksa kandungan terakhir sebelum memasuki HPL, hari perkiraan lahiran untuk kandungan Rere. Semua berjalan dengan baik, meskipun Rere hampir 2 minggu. Namun si Utun yang jagoan itu baik-baik saja, dia malah makin sehat dan tumbuh aktif. Kondisi Rere juga sudah sangat baik. Tidak ada satupun kecacatan yang dialaminya. Setelah selesai periksa kandungan dan konsultasi dengan dokter, Devon mengajak Rere berbelanja kebutuhan si Utun yang sebentar lagi akan bersay hai halo dengan dunia. Usia kandungan Rere kan sudah 8 bulan lebih, jadi tak ada pamali lagi kalau mau belanja kebutuhan bayi. Mereka mulai sibuk memikih mulai dari popok bayi, bedong, jarik, tempat mandi, kereta dorong, dan lain sebagainya. Devon banyak merekomendasi karena Devon sudah banyak belajar dan berkonsultasi dengan dokter anak. Dia mau memberikan yang terbaik dengan fasilitas terbaik pula untuk buah cintanya. Apalagi ini pertama kalinya Devon mau punya anak. Butuh Grita buat barut bayi nggak ya? Kata almarhum Tante Vivi, bayi harus dibarut supaya kakinya terbentuk dengan baik. Tapi kata dokter itu bisa bikin sesak nafas. Bingung deh, gumam Rere. Pakai aja, yang penting waktu memakainya tidak terlalu ketat dan tetap longgar, sehingga tidak mengganggu nafas si Utun, jawab Devon memberi pencerahan. Dari mana Kak Devon tahu? Aku sudah konsultasi dengan ahlinya kok, udah tenang aja, tiap orang tua kan punya caranya masing-masing buat merawat anak, jelas Devon. Iya juga ya, karena nggak bakalan ada orang tua yang mau memberikan hal jelek untuk anaknya. Rere pun memilih beberapa Grita bayi, lalu beberapa lusin pakaian bayi, dari yang tipis sampai yang tebal. Tak lupa juga alas tidur bayi, agar ompol si Utun tak sampai menembus king size spring bed punya Devon. Gimana sudah semua? Tanya Devon. Kayaknya udah deh, nanti kalau ada yang kelupaan bisa beli menyusul. Aku capek banget nih, kakiku pegel, aku istirahat dulu ya. Iya, beristirahatlah dulu, biar aku yang mengurus semua troli belanjaan, sekalian nanti ku bawa ke mobil. Rere mengangguk, lalu mencari tempat duduk. Rere duduk di sebuah stand kopi. Aroma kopi yang begitu nikmat sebenarnya menggugah seleranya yang memang pecinta kopi. Tapi demi kesehatan si Utun, Rere terpaksa menepis keinginannya itu, menekan kuat-kuat gejolak hatinya pada kopi. Jadi keinget waktu Akbar ngajarin minum kopi dicampur durian,
Awalnya gue ngeri takut mabok, tapi ternyata rasanya nikmat pisan. Ah, Utun cepet lahir ya biar mamamu ini bisa minum kopi campur durian lagi, gumam Rere sambil mengelap liur di bibirnya. Membayangkan betapa nikmatnya menyeruput kopi panas di saat lelah seperti ini. Ketimbang gue gabut berekspektasi kopi mulu, gue pesen jus aja deh, jus alpukat kali ya. Rere berjalan ke stand jus dan memesannya. Cukup lama Rere menunggu Devon. Belanjaan mereka hari ini memang lumayan banyak. Mungkin Devon sedang kerepotan mengangkutinya ke dalam mobil. Rere terfokus pada pemandangan yang sangat manis. Seorang ayah sedang menyuapi anak lelakinya dengan lahap. Si ibu sedang duduk sambil tertawa memandangi mereka. Mungkin nanti hal yang bakal gue alami juga gitu kali ya. Devon sangat telaten menyuapi si Utun. Aku terharu memandangi mereka penuh sukacita. Devon ternyata penyayang juga. Bahkan dia lebih peka sama si Utun dari dia masih dalam kandungan. Ikatan batin yang begitu kuat terjalin di antara mereka. Ah, Devon, kau membuatku terharu. Lelaki arogan yang super jutek itu bisa takluk dengan bayi yang bahkan masih dalam kandungan. Lalu di pojok sebelah kanan Rere menyaksikan seorang ayah yang tengah menenangkan tangis anak gadis kecilnya. Ayah rela diolesi es krim di hidung demi si putri kecil kembali tertawa. Bahkan ayah rela memakai bando warna pink milik anaknya. Seperti itulah ayah dulu padaku. Ayah adalah cinta pertamaku, orang yang selalu membelai rambutku kala aku bersedih, yang mendekap erat tubuhku kala aku ketakutan sambil berbisik. Rere, anak ayah yang kuat, jangan takut, ada ayah yang selalu di sisimu. Begitulah dulu ayah menenangkanku. Rere meneteskan air mata mengenang sosok mendiang ayah tercintanya. Tapi tak perlu kau risau lagi ayah. Meskipun Om Hendro dan Gilang sudah berada di sampingmu, aku tidak sendirian. Kau telah menyatukan aku dengan lelaki yang tepat, yang mampu menggantikanmu untuk menjagaku. Aku bahagia dengannya ayah, aku mencintainya, bisik Rere lirih. Dari kejauhan Rere melihat Devon sedang mencarinya. Rere melambaikan tangan ke arahnya. Devon segera menyusul Rere. Udah selesai semua, tanya Rere begitu Devon tiba. Udah. Aku pesen juice alpukat, kamu mau apa? Tanya Rere menawari. Aku mau es coklat cappuccino, jawab Devon. Sejak kapan kamu suka coklat? Sejak kamu hamil, cepatlah aku haus, aku mau minum itu sekarang, suruh Devon tak sabar. Benar-benar si Utun sudah merubah Devon menjadi pecinta coklat pula, apakah efek ngidam masih sampai sekarang? Gumam Rere lirih sambil memesan coklat cappuccino pesanan Devon. Aku juga mau pisang keju coklat, tambah Devon. Rere melongo, ini yakin berbau coklat semua, apa enggak enek pikirnya. Namun Rere tak membantah, dia segera ke stand pisang keju untuk memesan. Ditunggu sebentar, lagi dibuatin, jawab Rere sambil duduk kembali di kursinya.
Tumben kamu nggak ngopi, Devon balik nanya. Kan emang sejak hamil aku berhenti ngopi. Baguslah kalau peduli dengan si Utun, nggak egois. Ih, sejak kapan sih aku egois? Rere mulai sensi. Ya, siapa tahu aja kan. Ngajak ribut deh, bikin mood orang jelek aja, sumut Rere kesal. Devon malah cengengesan melihat wajah Rere yang ditekuk dan bibirnya monyong 180 meter. Aku sangat merindukan saat seperti ini, melihatmu mengomel dan bete, lalu manyun kayak gini, tawanya lebar. Harusnya bikin orang bete, jawab Rere judes. Abis makin lucu sih. Dikira badut kali. Bersambung.